Assalamualaikum Ustazah Sofi. Waalaikumsalam, Ustazah Nur. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustazah, sehat walafiat. Oh, sepertinya Ustazah lagi santai ya. Tidak ada jam mengajar ya Ustazah Sofi? Iya, betul Ustazah. Oh iya ya. Kebetulan juga di CGP tidak terlalu sibuk juga ya Ustazah karena kemarin baru kita gimet kan di ruang kolaborasi ya Ustazah. Iya, benar benar Ustazah. Ustazah Sofi, kalau saya mengganggu waktu Ustazah sebentar, boleh nggak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ustazah. Oh, tentu saja boleh Ustazah Nur. Kebetulan ini saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai Ustazah. Oh ya, terima kasih. Mari Ustazah. Ya, mari Ustazah kita ngobrol santai saja ya Ustazah. Terima kasih dan maaf nggih Ustazah mengganggu waktu Ustazah Sofi nih saya. Oh, tidak mengganggu Ustazah. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ustazah bicarakan dengan saya ya? Kelihatannya sangat serius sekali nih Ustazah. Iya Ustazah, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Ustazah. Baiklah Ustazah dan Nur. Semoga dengan hikmah ini Ustazah mendapat solusi atas keresahan Ustazah. Dan semoga saya bisa membantu Ustazah. Nah, Ustazah, coba ceritakan apa yang membuat Ustazah sesat saat ini. Begini Ustazah Sofi, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Ustazah Sofi. Kedisiplinannya bagaimana Ustazah Nur? Hingga Ustazah mendapatkan teguran. Coba Ustazah jelaskan detail peristiwanya sekarang. Kemarin itu Ustazah, saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA, Ustazah. Lalu, menurut Ustazah Nur, alasan apa yang membuat Ustazah Nur datang lambat? Begini, Ustazah. Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan, Ustazah. Anak saya itu sekarang sudah mulai masuk TK. Jadi, setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan anak saya dulu, Ustazah. Dan masih mengantarnya ke sekolahnya juga, Ustazah Sofi. Seperti itu. Oh, begitu masalahnya Ustazah Nur. Nah, menurut Ustazah Nur, apakah Ustazah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan? Saya menyadari bahwa saya itu memang melanggar kedisiplinan, Ustazah. Karena hampir setiap hari saya datang terlambat. Meskipun sebenarnya saya sudah izin sih, Ustazah Sofi. Nah, itu betul sekali Ustazah Nur. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas Ustazah. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru
itu yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid Ustazah. Lalu kira-kira apa yang menjadi keresahan Ustazah Nur sekarang? Ustazah Sofi, betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Ustazah. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, Ustazah Sofi. Karena ketika ditegur, saya itu sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu, Ustazah Sofi. Begitu Ustazah. Berarti karena Ustazah Nur kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Ustazah Nur ditegur oleh kepala sekolah. Dan Ustazah rasa itu karena teguran dari kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan di balik terlambatannya tersebut. Jadi menurut Ustazah Nur, bagaimana dengan sikap Ustazah tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Ustazah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan, Ustazah Sofi. Nah, kira-kira apa yang Ustazah Nur akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ustazah barusan? Rencana saya rencananya ingin menemui kepala sekolah, Ustazah, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah, Ustazah Sofi. Nah, lalu bagaimana Ustazah memperbaiki masalah kedisiplinan Ustazah sekarang? Nah, itu Ustazah Sofi yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terlambat ke sekolahnya, gitu Ustazah Sofi. Iya iya, saya paham Ustazah. Menurut Ustazah Nur, kira-kira kekuatan apa yang Ustazah miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi sih Ustazah Sofi. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan. Karena kebetulan anak dari kakak saya itu juga masuk di TK yang sama, Ustazah. Nah, itu sangat bagus Ustazah Nur. Solusi yang akan dilakukan Ustazah Nur itu sudah sangat luar biasa sekali Ustazah untuk mengatasi masalah yang Ustazah Nur hadapi. Namun, saran saya Ustazah Nur juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ustazah. Entah itu berupa barang atau materi, ya semampunya Ustazah gitu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakak Ustazah. Oh, Ustazah Sofi betul. Apa yang Ustazah Sofi katakan. Saya akan memikirkan tentang hal itu. Syukurlah Ustazah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut Ustazah mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Jadi saya agak khawatir, takut salah langkah Ustazah Sofi. Alhamdulillah Ustazah Nur jika sudah merasa lega. Lalu dari yang Ustazah sudah rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ustazah Nur lakukan untuk menjalankan rencana itu Ustazah? Baik Ustazah Sofi, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan untuk masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak yang akan saya titipkan kepada kakak saya saat ke sekolah, Ustazah Sofi.
Itu ide yang bagus sekali Ustazah Nur. Semoga dapat segera terselesaikan ya masalahnya ya Ustazah Nur, dan Ustazah Nur dapat bekerja dengan